mulai dosa besar yang satu. Dan sebelum saya masuk ke dosa besar yang pertama, masalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa besar itu bisa dilihat dan diketahui dari adanya ancaman Allah. Jadi dosa ada dua macam, ada dosa kecil dan ada dosa besar. Kalau dosa kecil itu umumnya larangan-larangan yang tidak diikuti dengan ancaman. Tapi kalau dosa besar, semua larangan diikuti dengan ancaman, baik itu laknat, murka, azab di kubur, azab di akhirat, beratnya hisab hari kiamat. Semua itu berarti menandakan dosa yang sedang dibahas adalah dosa besar. Dosa besar yang paling ditekankan untuk dijauhi dan bisa berbahaya sekali bagi seseorang. Dia berada di ambang jurang. Bisa dia selamat kalau dia jauhi, dan dia pasti akan celaka, jatuh, dan tidak akan pernah bisa selamat kalau dia sempat terjerumus, yaitu syirik. Syirik atau syirkun dalam bahasa Arab itu diambil dari kata-kata syaraka yusyariku, yang artinya berpartisipasi atau mengikut sertakan. Jadi yang dibahas adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang menyekutukan, memartnerkan, mempartisipasikan makhluk bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, kita tahu Tuhan kita, tidak ada Tuhan selain Dia. La ilaha illallah, yang menciptakan yang di langit, di bumi, di kedalaman lautan, kelihatan tidak kelihatan, tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini konsep dasar la ilaha illallah. Dan Allah Azza wa Jalla ini tidak mau disekutukan, tidak mau ada partnernya. Memang Dia Esa. Konsep dasarnya surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ikrarkan, sampaikan hai Muhammad, tanamkan di dalam hati umatmu, Allah itu ahad, Allah itu Esa. Tidak ada yang membantunya, tidak ada orang tuanya, tidak ada keturunannya. Allahus Samad. Allah itu segala sesuatu bergantung padanya. Apa saja. Coba teman-teman renungin, apa yang diseru selain Allah di muka bumi? Pohon keramatkah? Gunungkah? Apalah ya, lautan, jin, malaikat, semua selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pasti tunduk dengan Allah, karena ada fenomena-fenomena yang telah Allah ciptakan di alam semesta ini. Semua harus ikutin, gak bisa enggak. Seperti misalnya pergantian siang malam, pasti mereka ikutin, tidak bisa tidak. Adakah yang bisa menahan malam? Adakah yang bisa menahan siang? Turunnya hujan, rasa lapar yang dirasakan oleh makhluk yang membutuhkan makanan, adakah yang bisa menahannya? Rasa haus, rasa capek, kesedihan, kesenangan, semua ada fenomena yang tidak bisa dibantah. Maka Allah mengatakan Allahus Samad. Allah itu semuanya bergantung padanya. Dan puncaknya, kata para ulama, kalau mau tahu bagaimana manusia sebenarnya punya fitrah takut sama Tuhannya dan tahu ada Tuhannya itu, walaupun orang ateis, kalau mereka berada di dalam satu situasi dan kondisi yang memang membuat mereka sudah yakin tidak bisa selamat. Misal, pada saat orang di atas kapal lagi badai dan akan tenggelam, dipastikan, kata ulama, semua biar orang ateis yang tidak ngaku ada Tuhan akan keluar dari lisannya nanti, Tuhan selamatkan kami, walaupun dia tidak tahu namanya. Enaknya kita sebagai orang muslim tahu namanya Tuhan kita itu Allah. Bahkan kita punya 99 nama Allah yang mulia yang bisa kita pakai. Mereka nggak ngerti, mereka cuma bilang Tuhan saja. Fitrah itu. Makanya kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang lahir pasti fitrah, pasti tahu Tuhannya. Fa'abawahu yuhawidanihi. Nanti kedua ayahnya, kedua orang tuanya, ibu ayahnya menjadikannya Yahudi kalau dia Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikannya sebagai Nasrani kalau kedua orang tuanya Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikannya Majusi, penyembah api kalau kedua orang tuanya penyembah api. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di sini Allahus Samad. Memang semua bergantung padanya. Saya pernah dituntun oleh salah satu dosen saya
dosen akidah di Madinah, dia bilang salah satu contoh fitrah, tahu kalau anak-anak itu mengenal Tuhannya, bahkan mengetahui kalau Tuhan itu ada di atas langit sana. Maka coba lihat kalau anak-anak masih belum terkontaminasi dengan pemikiran yang tidak benar, belum pernah nonton kartun-kartun yang memperlihatkan ada manusia batu di atas awan lah, ada dewa-dewa lah dan segala, belum rusak dengan itu semua, maka masih fitrah. Coba tanyakan di awal-awal umurnya 3 tahun. Dan subhanallah, saya lakukan ini pada anak-anak saya. Beliau bilang coba tanyakan kepada anak-anak yang masih belum terkontaminasi pikirannya dengan hal-hal yang buruk, terutama film-film kartun. Coba tanya di mana Allah. Pasti secara fitrah dia tunjuk ke langit. Saya awalnya ragu, bener gak ini? Waktu saya masih mahasiswa belum menikah, subhanallah, saya pulang ke Indonesia tahun 99, kemudian tahun 98, kemudian 99 saya menikah, alhamdulillah. Saya punya anak setelah itu. Tahun depannya saya tunggu sekitar 2-3 tahun. Pas 3 tahun anak saya pertama perempuan, langsung saya tanya, "Nak, di mana Tuhan?" Awal saya bilang begitu, di mana Tuhan? Anak ini masih baru bisa ngomong, baru bisa panggil nama saya, nama uminya gitu. Kemudian dia masih melongo, kayak belum jawab. Saya jelaskan, saya tatap matanya, saya bilang, "Nak, di mana Allah?" Subhanallah, dia angkat jarinya ke langit, tunjuk seperti guru saya bilang. Ada anak saya yang kedua, saya tanya lagi, sama kasusnya. Anak saya yang ketiga, saya tanya sama kasusnya. Yang keempat, saya tanya sama kasusnya. Maka saya bilang, berarti penelitian fitrah ini betul-betul luar biasa. Ada memang gitu kan. Asal anak ini memang belum rusak ya. Kalau dia sudah biasa nonton kartun manusia batu di atas langit, ada dewa inilah, dewa itulah. Seperti sekarang banyak anak-anak kita nonton Krishna, nonton ini, nonton itu, khurafat semua, gitu kan. Dewa lah, macam-macam gitu. Pernah waktu saya dilihatkan oleh anak saya, dia bilang ini kartun abadi yang sering saya dipanggil abadi ya oleh anak-anak saya, artinya ayah sayang gitu ya. Ayah saya yang tersayang, karena itu dipanggil Ismail alaihissalam memanggil ayahnya Ibrahim dengan kata-kata itu. Dia bilang ini abadi ada kartun, boleh nggak kami nonton? Saya biasa kontrol HP mereka, kemudian saya lihat, apa ini nak? Ini kartun India. Apa judulnya? Krishna. Saya penasaran, saya sempat nonton sekali. Saya lihat dulu, ya berarti lihat dulu nak ya, saya nonton, saya ingin tahu apa isinya. Subhanallah, isinya perusakan akidah yang luar biasa. Satu cuplikan saya nonton, satu film itu saya nonton, satu seri itu cuma mungkin durasi 15-20 menit. Itu luar biasa, perusakan akidah yang luar biasa. Jadi digambarkan Kristus itu adalah Tuhan yang menjadi dari anak kecil, dan dia bisa melawan semua dewa-dewa. Dewa-dewa yang dalam keyakinan mereka Tuhan-Tuhan yang lain. Ada dewa matahari, ada dewa hujan, ada dewa ini. Jadi ceritanya pada saat itu kebetulan saya nonton cuplikan kartunya sendiri, jadi saya berani menceritakan. Saya lihat di situ ceritanya dewa hujannya lagi ngamuk sama manusia di bumi, nggak mau turunin hujan. Terus digambarkan dewa hujannya tuh lagi di atas awan, duduk di singgasana, lagi duduk banyak makan anggur, makan apel gitu. Terus ada orang-orang dayang-dayang di sebelahnya. Ada dayang-dayang datang, "Tuhan, bagaimana Tuhan? Masih mau turunkan hujan di bumi nggak?" "Nggak bisa, saya lagi ngamuk dengan mereka." Ini film kartun nih. Terus dibuat sedemikian rupa dramatis sehingga membuat orang tertarik melihat dari gambar, dari warna. Akhirnya sampai si Krishna ini ceritanya ngamuk sama dia, dari bumi kemudian berantem. Sampai Krishna mengalahkan dia, dan akhirnya dia harus turunkan hujan. Harus, mau tidak mau, karena dia sudah dikalahkan. Coba, apa yang difahami sama anak-anak tuh? Emang ini Tuhannya nih, gitu kan? Ya, itu memang Tuhannya mereka, orang-orang non-muslim. Itu berbahaya sekali. Semenjak itu saya bilang haram, tidak boleh nonton ini. Mustahil bisa. Ini ceritanya begini, saya jelaskan sehingga anak-anak saya faham dan mereka tidak nonton lagi. Tapi lihat bagaimana kerusakan itu. Kalau belum rusak seperti ini, insya Allah akan bisa. Lalu Allah menjelaskan kepada kita, lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan, gak ada asasnya, gak ada bawahnya, gak ada orang tuanya, gak ada ibu ayahnya, gak ada. Kalau ada ibu ayah ada kakek, ada nenek, ada macam-macam. Kalau ada anak berarti ada cucu, ada seterusnya sampai ke bawah. Allah mengatakan dia tidak beranak, tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak butuh sama siapapun. Allah gak butuh. Allah sama sekali gak butuh sama siapapun.
Saya sudah pernah jelaskan hadis qudsi, kita ulangi lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak Adam, kalau seandainya kau yakin kerajaanku itu ada dan itu benar ada, maka pastikan kau tidak perlu takut kepada raja siapapun, karena kerajaan mereka akan punah dan kerajaanku tidak akan punah." Wahai anak Adam, ini manusia yang bicara di sini. Wahai anak Adam, kalau seandainya kau yakin akulah yang telah menciptakanmu, akulah yang telah memenuhi semua kebutuhanmu, maka aku jadikan semua yang aku berikan kepadamu sebagai fasilitas dari rezeki cukup untukmu. Dan kalau seandainya, hai anak Adam, kau tidak yakin aku yang menciptakanmu, aku yang telah memberikan kebutuhanmu, maka pastikan aku akan sempitkan dunia di sekitarmu dan tidak akan datang kepadamu kecuali yang aku telah catatkan. Biar kamu muter-muter kemanapun, toh kembali ke sini nanti. Saya akan kasih itu. Hadis yang lain, hadis Bukhari, kata Nabi SAW, Allah berfirman, "Wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman untuk diriku." Tidak boleh zalim itu mengambil hak orang lain atau tidak memberi hak orang lain, itu namanya zalim. Kita ngambil haknya orang atau kita tidak memberi haknya yang ada pada kita. Ada pegawai nggak dikasih gaji, atau kita mengambil hak warisnya ahli waris yang lain, maka itu namanya zalim. Kata Allah, aku haramkan kezaliman dan aku jadikan haram di antara kalian, maka jangan saling menzalimi. Sudah saya bagi semuanya. Lalu kata Allah SWT, hai hamba-hambaku dari manusia dan jin, kalau seandainya kalian semua beriman dengan tingkat iman yang satu, semuanya satu level imannya, semuanya beriman. Kata sebagian ulama hadis, imannya seperti Nabi Muhammad SAW, iman tertinggi. Semuanya sama, jin dan manusia miliaran, tidak akan mengurangi dan menambah. Tidak kurang, tidak tambah sedikit pun dari kerajaan dan kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku manusia dan jin, kalau kalian semuanya kafir kepadaku, kata para ulama, semua jin dan manusia ini seperti kafirnya Fir'aun, semua mengaku Tuhan, tidak akan mengurangi dan menambah sedikit pun dari kerajaan dan kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku manusia dan jin, kalau seandainya kalian semua berkumpul di sebuah lembah, lalu kemudian kalian minta semua apa yang kalian inginkan, yang paling tinggi yang kalian angan-angani, dan saya berikan semua jin, semua manusia yang dia mereka inginkan, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan dan kerajaanku, kecuali seperti jarum yang dicelupkan di lautan lalu diangkat. Allah Azza wa Jalla memperkenalkan dirinya. Allah itu Tuhan yang maha semuanya, maha perkasa, maha hidup, maha melihat, maha mengetahui, semuanya tidak ada terkecuali. Dan banyak sekali ayat yang membahas masalah ini. Tentu saya ada bahasan khusus judulnya Kenalilah Tuhanmu Kau Akan Bahagia, bisa dinonton di YouTube. 2 jam lebih saya bicara ayat-ayat tentang bagaimana bukti Allah Subhanahu wa taala itu ada. Bagaimana Allah perkenalkan dirinya. Dia menciptakan yang di langit, semua bintang-bintang, semua perputarannya, macam-macam perubahan siang dan malam, burung-burung yang berterbangan, kemudian di daratan semua yang kelihatan dengan mata manusia, manusia dengan beragam macam bahasa, paras wajah, warna kulit, postur tubuh, kemudian jin ya dengan beragam macam karakter-karakternya dan seterusnya, kemudian kebutuhan-kebutuhan mereka dari makanan, dari pakaian dan segalanya, hewan-hewan dengan jutaan spesiesnya, semuanya yang tidak pernah habis, mati, musnah, hidup lagi, diciptakan lagi terus, tumbuh-tumbuhan dengan beragam macam warna, rasa, ya, poster dan seterusnya. Semua itu hanya Allah SWT yang menciptakannya. Jadi Allah SWT membuktikan itu banyak sekali, dan tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang bisa mengaku seperti Allah Subhanahu wa taala. Syirik, Allah Subhanahu wa taala tidak ingin dipartisipasikan. Tidak boleh orang beribadah tunduk kepada Allah, melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang Allah perintahkan dan dipartisipasikan dengan makhluk. Dan syirik ada 2 macam, saya akan berikan contoh-contohnya. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar ini mengalihkan ibadah kepada selain Allah. Tadanya itu asalnya itu ibadah untuk Allah. Seperti misalnya menyembelih kepada selain Allah. Menyembelih asalnya adalah ibadah kalau disembelih untuk Allah, tapi dialihkan untuk kuburan tertentu, untuk pohon tertentu, sesajen, untuk selain Allah, namanya syirik besar. Mengalihkan ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu syirik besar.
Meminta-minta, berdoa asalnya hukum, ibadah kepada Allah, tapi mintanya dialihkan bukan kepada Allah tapi kepada kuburan. Karena dianggap kuburan itu bisa memberikan mudarat dan manfaat. Nah, ini syirik besar namanya. Kalau syirik besar teman-teman sekalian, maka konsekuensinya akan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua, kalau dia meninggal, dia akan kekal di api neraka. Yang ketiga, semua amalnya yang pernah dia kerjakan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang berbahaya sekali syirik besar ini. Berbahaya sekali syirik besar. Makanya Imam Nawawi mengatakan rahimahullah, sungguh ya bodoh orang-orang yang datang minta-minta ke kuburan, sementara dia tahu kuburan itu di dalamnya manusia seperti dia, walaupun dia adalah orang yang dekat dengan Allah dasarnya dan sudah menjadi tulang belulang, mesti dia langsung minta kepada Allah. Para sahabat memahami benar konsep ini. Apa yang mereka lakukan? Kalau sendal mereka tuh putus, mereka angkat tangan ke langit, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Minta langsung kepada Allah sendal. Ini mungkin sederhana, tapi fahami bagaimana koneknya dia ya dengan Allah SWT Tuhannya. Begitu yakin kalau Allah SWT maha mendengar, maha mengetahui gitu kan. Dan Allah memang tidak lemparkan sendal dari langit. Sudah pernah saya jelaskan, kalau doa kita diijabah datang dalam bentuk sinyal. Tiba-tiba ada yang kesian sama kita dapat sendal, kita dapat duit bisa beli sendal, ada jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Yang penting kita kembali kepada Allah. Sahabat begitu, sendalnya putus, ya Allah sendal saya putus, haus sedikit, ya Allah saya haus, dan seterusnya, mengeluh kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab apa yang dia inginkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab apa yang dia inginkan. Yang kedua, syirik kecil. Syirik kecil ini adalah riya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dikatakan, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul khafi. Yang paling saya khawatirkan dari kalian adalah syirik yang tersembunyi. Maka para sahabat mengatakan, wa syirkul khafi ya Rasulullah, apa itu syirik tersembunyi ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ar-riya, riya. Nah, kalau syirik besar tadi, dia alihkan 100% itu, penyembelihannya tadi, ibadahnya, doanya untuk selain Allah, tapi dia tahu itu ibadah untuk Allah sebenarnya. Kalau riya, syirik kecil, dia awalnya dimulai ibadah itu untuk Allah, tapi di tengah-tengahnya diikuti partisipasi, ya, mempartisipasikan selain Allah. Seperti orang lagi sholat, awalnya karena Allah, di tengah-tengah sholatnya syaitan datang membisikkan, tuh di sebelahmu ada temanmu, lihat, kamu lebih baik lama sujud sekalian biar kamu dipuji, nanti begini, nanti begitu, biar dahi kamu hitam, biar apalah, beragam macam bisikan. Kalau dia iyakan, maka masuk syirik kecil. Nah, kalau syirik kecil terjadi, asalnya ibadah dia sudah niatkan untuk Allah, tapi di tengah jalan ada gangguan dari syaitan dan dia iyakan, berarti dia partisipasikan syaitan, godaan syaitan di tengah-tengah ibadahnya. Awalnya untuk Allah tadi. Kalau syirik besar memang dari awal bukan untuk Allah, tapi asalnya ibadah itu untuk Allah. Seperti tadi, menyembelih memang untuk Allah, berdoa untuk hanya kepada Allah, tapi dialihkan. Kalau ada orang ibadah, dipastikan semua ibadahnya akan ada riyanya. Syaitan berusaha untuk membuat riya, karena riya adalah senjata pamungkasnya syaitan. Begitu riya sedikit, kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirkun. Sedikit saja riya sudah syirik, batal tuh ibadahnya. Kalau orang itu tidak berhasil riya, maka dialihkan untuk mengurangi minimal pahala-pahala yang didapatkan. Syirik kecil ini tidak membuat pelakunya keluar dari Islam, tetap dia muslim. Syirik kecil, kalau orang itu meninggal tidak kekal di api neraka, dia bisa keluar nantinya setelah dosanya bersih. Dan yang ketiga, syirik kecil tidak menghancurkan semua ibadah, tapi ibadah yang sedang dikerjakan saja. Jadi misalnya kalau dia lagi sholat, dia riak di sholatnya, sholat itu yang tidak diterima, tapi gak ada hubungan dengan sholat-sholat yang lainnya, dia tidak riak. Tidak ada hubungannya dengan sedekah, baca Qurannya, selama dia tidak ikutkan dengan riak itu. Kata Imam Az-Zahabi, syirik adalah Anda menjadikan suatu tandingan atau sekutu bagi Allah, padahal dialah yang menciptakan Anda, dan Anda menyembelih selainnya untuk atau berupa batu atau pohon atau bulan atau nabi atau syekh atau jin atau bintang atau malaikat atau hal-hal semacamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang syirik besar ini, surah An-Nisa ayat 48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Al-ayat. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau dia meninggal sebelum taubat. Tapi kalau dia sempat taubat,
taubat sebelum meninggal itu insya Allah diampuni oleh Allah. Karena seberat apapun akan diampuni asal taubat. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, Inna taubata tajubbu ma qablaha. Semua taubat itu akan menghapusi semua kesalahan sebelumnya. Tapi kalau dia meninggal tidak sempat taubat, maka masuk dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dia di hisab nanti. Artinya akan kekal di api neraka. Kemudian surah Al-Maidah ayat 72 juga berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Al-ayat. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga atasnya dan tempatnya ialah neraka. Dari sini, dari dua ayat ini dah ulama mengatakan tadi syirik besar pertama mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia katakan dia musyrik, keluar dari Islam. Karena ini terjadi pada orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah yakin ada Tuhan namanya Allah, tapi mereka masih menjadikan patung-patung sebagai sekutunya Allah. Kemudian yang kedua tadi dikatakan dia akan mengekalkan pelakunya di api neraka. Tadi Al-Maidah 72. Siapa yang musyrik kepada Allah dan meninggal dalam keadaan tersebut, Allah akan haramkan baginya surga dan akan masuk neraka. Serta akan hancur semua amalnya, diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi An-Nisa 48. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa dan Allah akan selain syirik, dan Allah mengampuni dosa selain daripada itu. Dalam surah Luqman ayat 13 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innasyirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah atau syirik adalah benar-benar kezaliman yang besar. Makanya perbuatan syaitan yang paling pertama membuat kemusyrikan. Awal datangnya kemusyrikan adalah di zaman setelah meninggalnya Nuh alaihissalam. Di dalam hadis Bukhari disebutkan bahwasanya setelah generasi Nuh dan sahabat-sahabatnya mati semua, jadi kalau kita generasi tabiinnya, datanglah syaitan, kata Nabi SAW, menjelma jadi manusia, kemudian berkata kepada orang-orang pada saat itu, tidakkah kalian merindukan Nuh dan sahabat-sahabatnya? Maka kata Nabi Nuh, kata mereka, tentu saja. Kata Nabi Nuh alaihissalam, kata mereka, Nuh ya dan pengikut dan sahabat-sahabatnya, kalau kalian tidak buat patung mereka, maka kalian akan melupa nanti wajahnya. Anak-anak kalian sudah tidak kenal lagi. Buat patungnya, pajang di dekat tempat-tempat sholat kalian, jangan disembah. Bukan untuk disembah, untuk dikenang. Awalnya begitu. Kalau kita sekarang untuk hiasan, banyak orang taruh patung itu untuk hiasan misalnya. Maka mereka pun melakukannya. Sampai ada yang mengatakan, iya ya, sebelum kami lupa wajahnya Nuh dan pengikutnya, oke kita buat deh, dibuat. Dibiarin sama syaitan. Satu generasi habis, tidak ada yang sembah berhala itu. Datang generasi setelahnya, kata Nabi SAW, hadis ini hadis riwayat Bukhari, Nabi bongkarin buat kita. Kata Nabi SAW, setelah generasi ini habis, bayangkan syaitan sabarnya dalam merusakkan manusia. Habis generasi tersebut, datang generasi setelahnya, ya. Maka syaitan pun datang mengatakan, dulu orang-orang tua kalian menjadikan patung-patung ini perantara dengan Allah, bukan hanya sekedar dipajang, minta melalui mereka karena mereka orang soleh, Allah akan ijabah. Itu tahapannya. Mulailah banyak generasinya begitu. Wahai Nuh, jadilah perantara buat kami dengan Allah. Wahai fulan, dipanggil-panggillah patung tersebut. Allah nggak ingin perantara ada di sini, apalagi benda mati. Beda kalau benda hidup, makhluk hidup. Tapi ini kalau enggak, kalau orang tua kita masih hidup, ada orang soleh hidup, kita bilang doakan, terjadi dalam hadis Bukhari. Para sahabat ada yang berdoa, datang kepada Nabi SAW minta didoakan. Abu Hurairah pernah meminta agar ibunya didoakan oleh Nabi SAW, itu terjadi. Ada sahabat-sahabat yang minta didoain anaknya baru lahir, ada sahabat yang minta didoain agar penyakitnya sembuh. Sebagaimana wanita yang kena penyakit air minta disembuhkan, minta didoakan kepada Allah melalui Nabi SAW, itu boleh. Tapi Nabi masih hidup. Setelah Nabi SAW meninggal, tidak ada satupun riwayat menjelaskan para sahabat itu ada yang datang ke kuburan Nabi minta-minta, nggak pernah. Mereka tahu benar itu. Mereka mengubur Nabi SAW, ya sudah, mereka meminta kepada Allah seperti apa diajarkan oleh Nabi SAW. Itu yang mereka lakukan. Maka akhirnya